ternyata birokrasi kita itu ada dalam situasi yang sering bersifat akal-akalan, bertingkah laku akal-akalan. Nah, ini pernyataannya Presiden sendiri secara terbuka. Ini gambar yang diberikan oleh Presiden, saya kira menarik untuk menjadi perhatian kita dalam perkembangan ke depan. Dari kesediaan beliau berdiskusi secara terbuka itu, bahwa beliau mau terbuka. Itu yang saya tangkap. Dan itu sebabnya mengapa saya memberikan komentar seperti ini. Dan komentar yang saya berikan ini bukan hanya untuk saya, tapi justru saya ingin membuka agar supaya ada keberanian masyarakat yang lebih luas dan bukan hanya di sekitar meja bersama Presiden, tetapi bisa lebih terbuka lagi. Dan itu sebenarnya menurut saya ada positifnya yang akan lebih baik jika diskusi Presiden seperti ini lebih terbuka lagi pada berbagai pihak. Ya, begini, sudah 2 malam ini saya bukan kebetulan nonton diskusinya Presiden kita, Jenderal Prabowo, dengan sejumlah elit. Ada Rizal Malarangeng, ada mantan Menteri Keuangannya ya, SBY, ada Mbak Nana, ada wartawan, segala macam, ya sekitar berapa orang itu. Dan dalam diskusi itu banyak hal yang menarik untuk saya sekedar sebagai seorang yang melihat dan sebagai warga negara, berbagai pernyataan yang dikemukakan secara terbuka oleh Presiden Prabowo sangat menarik sebenarnya. Salah satu hal misalnya berkaitan dengan korupsi, dia katakan bahwa tampaknya dewasa ini masih ada laporan asal Bapak senang. Itu kan salah satu sumber korupsi sebenarnya. Bahkan sudah membudaya. Nah, istilah sudah membudaya ini juga kaitan dengan korupsi digunakan oleh Pak Hatta dan dalam pengertian jumlahnya berapa pernah disebutkan oleh ayah beliau, Profesor Sumitro tahun 70-an kalau tidak salah, pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu paling tidak 30%. Dan menarik juga, ya saya cuma geli juga mendengar, tapi faktanya memang ada juga. Dan tentu sebagai presiden dia dan pernah menjadi Menteri Pertahanan dan sebagainya. Ada istilahnya begini, birokrasi akal-akalan. Jadi artinya memang birokrasi kita itu dalam keadaan yang ya susah untuk bergerak secara baik. Sebenarnya secara aturan banyak sekali sudah. Aturan yang berkaitan bagaimana posisi birokrasi kita di semua departemen. Tapi Presiden sendiri mengatakan bahwa ternyata birokrasi kita itu ada dalam situasi yang sering bersifat akal-akalan, bertingkah laku akal-akalan. Nah, ini pernyataannya Presiden sendiri secara terbuka. Nah, lalu dia menyatakan bahwa dia ingin menegakkan hukum. Ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Nana yang berkaitan dengan polisi. Presiden mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki, ingin menegakkan hukum secara baik, ya. Lalu tapi ada hal yang menarik juga bagi saya. Dia katakan ketika bicara MBG, dia katakan banyak daerah di luar Jawa yang membutuhkan MBG. Dan dia bahkan mengatakan dia akan mempertaruhkan jabatannya berkaitan dengan MBG ini. Nah, ini pernyataan-pernyataan, tapi ada juga pernyataan lain yang menarik. Dia katakan, sudah terlalu lama rakyat itu tidak menikmati ekonomi. Dan ini sebenarnya faktual ya. Dan bahkan dia katakan,
Yang menikmati ya 10% itu. Dan ya saya sepakat dalam pengertian ini bahwa berdasarkan atas observasi, ya ini belum sampai kepada penelitian, baru sampai pada semacam observasi. Sudah terlalu lama rakyat ini tidak menikmati ekonomi. Bahkan disebut 80 tahun kita merdeka, tapi kenyataannya menikmati itu adalah sekitar 10% aja. Yang lainnya ya menderita. Oleh karena itu, beliau akan bekerja keras karena dipilih oleh rakyat untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, dan beliau yakin bahwa sebenarnya kita itu banyak uang. Jadi misalnya MBG. MBG itu Presiden menyatakan bahwa dia akan lanjutkan karena apa? Ini akan diambil dari uang-uang yang hasil daripada pengungkapan korupsi. Nah, apakah ya memang kita lihat sih korupsi itu bagaimana jumlahnya demikian banyak, bahkan sampai ratusan triliun. Nah, permasalahannya adalah bahwa pada saat yang bersamaan ya korupsi tetap jalan. Misalnya dalam 2 minggu ini aja berapa koruptor dari tingkat kepala daerah ketangkap. Iya kan? Mantan Menteri Agama juga ketangkap. Walaupun saya dengar di TV nggak ditahan di penjara, di tahanan, tapi di tahanan rumah. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi saya dengar itu. Ini gambar yang diberikan oleh Presiden, saya kira menarik untuk menjadi perhatian kita dalam perkembangan ke depan. Kenapa kan beliau akan berkuasa sampai dengan 2029 ya, iya kan, 5 tahun berkuasa. Dan dia yakin bahwa MBG kita akan lihat hasilnya pada 2029 itu, artinya setelah akhir jabatan pertamanya. Kalau dia terpilih lagi kan menjadi 10 tahun. Dan tentu saya kira dia akan lanjutkan lagi. Optimisme beliau, saya kira sebagai seorang pemimpin wajar aja kalau dia sebagai pemimpin menunjukkan kepada rakyatnya bagaimana dia bersikap optimistis gitu. Tetapi ada kenyataan-kenyataan lain yang juga harus dilihat. Misalnya, ya walaupun dia katakan bahwa kan banyak yang melakukan kritik terhadap MBG, tapi dia mengatakan bahwa ya kita udah sambil jalan memperbaiki, melakukan semacam, ada berapa banyak yang sudah ditutup malah. Ada 1000-an katanya yang MBG ini ditutup karena dianggap melakukan berbagai hal yang keliru. Nah, saya kira pernyataan terbuka dari Presiden tentang berbagai hal ini, itu hal yang saya kira perlu juga tidak hanya didiskusikan oleh kelompok kecil orang bersama Presiden, tapi masyarakat sendiri seharusnya juga memberikan pemahaman, penglihatan mereka selama ini. Artinya selama perjalanan kepresidenan beliau. Karena menarik, ada sekelompok intelektual, sekelompok ada wartawannya, ada
ada dosennya, ada segala macam yang tampil di situ, dan beliau berbicara secara terbuka. Nah, saya pikir perlu juga masyarakat luas memberikan berbagai pemikiran-pemikiran tertentu. Misalnya tentang birokrasi. Diakui sebagai birokrasi akal-akalan. Dan ini, kalau birokrasinya seperti ini, ya bagaimana kita mau mencapai hari depan yang baik dalam sebuah pemerintahan. Kalau birokrasinya akal-akalan dan istilah ini digunakan oleh presiden. Gitu. Nah, saya menyampaikan ini dalam arti saya ingin mengajak masyarakat yang lebih luas, tidak hanya sekelompok kecil orang, diajak berdiskusi, dan presidennya bicara secara terbuka. Tapi saya menganggap bahwa kemauan presiden berbicara secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat, bahkan ke masyarakat yang ada di luar negeri, ini hal yang saya kira patut dihargai, tetapi juga memberikan ruang bagi kita untuk mungkin menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan apa yang didiskusikan oleh mereka. Misalnya, sebagai satu contoh, sejak kita awal merdeka, kita sudah dengan istilahnya Pak Hatta, berlayar di antara dua karang. Itu yang kemudian menjadi disebut sebagai bebas aktif di tengah-tengah ketika itu Perang Dingin. Nah, dalam konteks sekarang, di mana kondisi dunia seperti ini, pertanyaannya, sampai seberapa jauh presiden dan pemerintah sekarang, terutama harusnya didukung oleh Menteri Luar Negeri dan duta-duta besar kita, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan intelektual dan ilmu, diplomasi dan sebagainya. Pertanyaannya, di tengah-tengah situasi sekarang, adakah ruang bagi seorang presiden yang sudah memasuki satu kelompok atau berbagai kelompok, ada BRIC, ada apalagi, ya, di mana ada anggotanya bersama India, juga ada bersama Iran, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan atau pewujudan dari politik bebas aktif ini di tengah situasi sekarang yang sebenarnya paling tidak, di samping mungkin berbagai pendapat dari ahlinya, saya sebagai seorang ilmuwan sejarah bertanya, dalam situasi sekarang, karena walaupun bebas aktif ini memang tidak mudah juga, zamannya Soekarno bebas aktif juga, tapi pernah lebih condong ke kiri, oleh karena di samping karena memang punya keyakinan, tapi juga karena persoalan irian Barat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah sampai seberapa mungkin presiden dan pemerintah kita sekarang ini
mampu menggunakan politik bebas aktif dalam ikut mengambil peranan tertentu dalam situasi krisis dunia sekarang. Sebenarnya kans itu terbuka, tapi bagaimana yang menjadi persoalan bagi Pak Prabowo itu adalah orang-orang di sekitar dia yang mengerti, antara lain misalnya dengan Menteri Luar Negeri dan orang-orang di sekitar dia, harusnya mencari cara tertentu untuk menampilkan pemikiran-pemikiran sedemikian rupa yang di dalam menghadapi kondisi sekarang di Timur Tengah. Karena apa? Kondisi Timur Tengah tidak akan hanya berdampak pada Timur Tengah saja, dengan berbagai persoalan yang lahir, tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Dan Trump bahkan mengancam sekarang mau melakukan tindakan 48 jam kalau Iran tidak mau membuka Selat Hormuz. Selat ini punya posisi yang penting memang. Nah, bagaimana presiden kita, tapi bukan hanya presiden kita sendiri, seharusnya ada ahli-ahli yang bisa membuka ruang tertentu di mana mungkin presiden kita akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menggunakan politik bebas aktif kita dalam menyelesaikan situasi yang sekarang. Mungkin ada orang yang merasa pesimistis juga karena sudah menjadi anggota Dewan Pertahanan ya. Anggota Dewan Pertahanan yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian ya, atau Board of Peace. Ya, oh iya, Dewan Perdamaian yang dibuat oleh Trump dan kita masuk di antaranya di dalamnya. Mungkin ada orang yang merasa pesimis, tapi saya kira oke lah. Tapi kan dia juga di tengah-tengah itu ada anggota-anggota di mana dia bisa berdiskusi dan sebagainya untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Saya kira ini yang saya, walaupun persoalan politik bebas aktif tidak dibahas di dalam pertemuan dengan kelompok intelektual itu, tetapi saya tambahkan ini sebagai bagian daripada kondisi atau menghadapi kondisi yang sekarang kita hadapi atau dunia sedang hadapi, dan ini pasti memberikan dampak yang lebih besar dan bahkan mungkin juga akan memberikan dampak dalam perjalanan kelangsungan pemerintahan kita ke depan. Ini yang jadi ini saya sampaikan, saya memberikan komentar tentang pertemuan presiden kita dengan sejumlah intelektual dan wartawan, ya sekedar memancing masyarakat lebih luas untuk memikirkan hari depan bersama kita. Tapi ada komentar beberapa tuh bahwa ini MBG atau Koperasi Rakyat nih harus dievaluasi. Ya. Karena satu, memang harus ada pengawasan ini benar atau tidak. Kedua, menghadapi dampak perang. Karena pasti dana-dana ini kita butuhkan lebih kepada kebutuhan pokok rakyat Indonesia sendiri, belum lagi minyak dan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Nah, ini dijawab oleh presiden kita dengan mengatakan kita ini banyak uang kok. Apakah benar banyak uang? Iya, itu kan urusan presiden. Kita memberikan komentar dalam pengertian begini.
ada uang yang dikorup dan itu akan diusahakan untuk dikembalikan. Ada rencana penyederhanaan, mungkin dengan menghilangkan berbagai pertemuan, seminar dan sebagainya. Itu kan semua dia malah katakan kan di kantornya ada ruang besar bisa digunakan untuk rapat, kenapa mesti rapat di hotel gitu. Nah, artinya ada optimisme dari beliau yang mengatakan bahwa kita punya uang banyak kok, jadi jangan terlalu khawatir dalam persoalan menghadapi itu. Itu sebabnya karena merasa bahwa banyak uangnya dimainkan oleh orang-orang tertentu termasuk birokrasi akal-akalan itu yang memungkinkan dia mempertaruhkan diri dengan MBG ini. Nah, Gitu. tapi kalau misalkan memang ada banyak uang dan kita akan mendapati dampak perang untuk beberapa saat ke depan, apakah sebaiknya MBG tetap diturunkan dan lebih fokus kepada mempertahankan ekonomi rakyat? Nah, ini yang itu yang dia mau mempertimbangkan berbagai hal kalau memang dampak itu datang. Gitu. Jadi tampak bahwa presiden tidak akan menutup diri. Ini yang saya tangkap dalam diskusi. Dia tidak akan menutup diri kalau ada hal-hal yang ada peristiwa tertentu, ada hal yang tertentu yang menyebabkan harus melakukan perubahan tertentu. Jadi misalnya persoalan pengawasan MBG, menurut beliau itu sudah dilakukan. Makanya sekarang ada sekitar seribuan MBG yang sudah diberi sanksi ya, untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi menurut saya apa yang saya sampaikan sekarang bukan yang saya ambil dari melihat diskusi terbuka Pak Prabowo di TV, di Garuda, dan juga kalau tidak salah di TVRI juga ada tanggal 22 atau kalau hari Kamis di Garuda 21 kalau nggak salah. Nah, terjadi menurut saya ada maksud yang perlu ditangkap dari kesediaan beliau berdiskusi secara terbuka itu, bahwa beliau mau terbuka. Itu yang saya tangkap. Dan itu sebabnya mengapa saya memberikan komentar seperti ini. Dan komentar yang saya berikan ini bukan hanya untuk saya, tapi justru saya ingin membuka agar supaya ada keberanian masyarakat yang lebih luas dan bukan hanya di sekitar meja bersama presiden, tetapi bisa lebih terbuka lagi. Dan itu sebenarnya menurut saya ada positifnya yang akan lebih baik jika diskusi presiden seperti ini lebih terbuka lagi pada berbagai pihak. Iya, saya mengambil mengapa saya mau membicarakan ini sekarang? Karena saya mengambil makna daripada keterbukaan presiden, bersedia berbicara secara terbuka, bersedia menyatakan bagaimana dia memahami birokrasi yang cukup jelek dengan istilah akal-akalan dan sebagainya. Jadi menurut saya makna positif dari kesediaan presiden berdiskusi secara terbuka itu hal yang positif menurut saya. Tetapi ini kesediaan presiden jangan hanya orangnya itu saja. Sebab belum tentu bahwa apa yang pada waktu itu di sekitar meja itu lalu hanya itu yang
punya pemikiran-pemikiran yang baik, ya ada orang lain juga. Dan oleh karena itu, saya kira presiden yang akan datang, kalau dia masih mau buka, saya kira banyak hal, mungkin berbicara secara lebih khusus dan lebih terbuka tentang ekonomi, tentang kebudayaan, tentang pendidikan termasuk. Ya, jadi itu yang saya kira yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat luas berdasarkan apa yang saya tangkap yang dari hasil yang saya tonton dari diskusi terbuka presiden lewat yang saya lihat pertama di TV Garuda dan kemudian ada juga di TVRI. Nah, ada hal menarik juga sebenarnya kalau kita mau mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh presiden dengan sekelompok orang itu. Saya kira orang-orang yang ada di kelompok itu adalah yang menurut istilah yang sering saya pakai, ya adalah orang-orang yang terdidik dan tercerahkan. Artinya, dia tidak hanya menggunakan pendidikannya untuk dirinya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan kelihatan juga presiden, menurut saya, dengan keterangan-keterangan yang diberikannya, ya lebih berkaitan juga dengan, dan kebetulan orang-orang yang diajak diskusi ketika itu ya memang selama ini mempunyai sikap tertentu dan mereka adalah doktor, mereka intelektual, sehingga tidak salah kalau saya katakan mereka yang duduk ketika itu adalah warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan tercerahkan. Mengapa? Kalau dia tidak tercerahkan, ngapain sih mikirin? Iya kan? Dia nikmati pendidikannya aja, ngapain dia pikirin yang lain? Tapi ketercerahannya menyebabkan dia bersedia membicarakan berbagai hal dan terbuka kemungkinan oleh karena mereka kenal baik dengan presiden, maka keterdidikan dan ketercerahannya terbuka digunakan oleh mereka. Dalam kondisi sekarang, maka sebenarnya yang sangat penting juga bukan hanya orang yang duduk di pemerintahan, tetapi orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu yang saya gunakan istilah terdidik tercerahkan itu. Artinya, orang dalam konteks waktu sekarang, dalam konteks menghadapi situasi sekarang, sangat diperlukan warga terdidik tercerahkan. Saya kira itu, dan kalau dilihat latar belakangnya kita merdeka dan sebagainya, kan sebenarnya kita berhasil merdeka salah satu sebabnya adalah karena awal dari kemampuan sejumlah kecil orang yang terdidik tercerahkan. Soekarno, Hatta, Syahrir, itu kan orang-orang yang terdidik dan tercerahkan. Ada orang lain yang punya pendidikan, terdidik dia, tapi keterdidikannya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, maka dia tidak terlibat dalam kegiatan itu. Dia nikmati sendiri, dia cari pekerjaan. Coba kalau Soekarno dan Hatta, Syahrir tidak terdidik, tercerahkan. Sebagai dokterandes ekonomi, sebagai insinyur, dia kerja sama pemerintah kolonial, selesai kan? Dia nikmati sendiri keterdidikannya. Itu. Nah, itu yang saya maksud dengan pentingnya. Iya. Justru masyarakat sekarang memerlukan. Artinya, presiden sudah membuka diri seperti itu. Nah, sekarang bagaimana orang terdidik tercerahkan memberikan semacam
taruhlah semacam apa namanya, memberikan satu kemauan dialogis kepada presiden, dan karena presidennya sudah terbuka atau bersedia terbuka. Nah, oleh karena itu orang-orang tercerahkan yang lain kemungkinan untuk terbuka juga berdialog. Saya kira sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya menonton ini dan saya beranggapan bahwa Presiden Prabowo mau terbuka. Nah, sekarang bagaimana yang selanjutnya, terutama oleh mereka yang terdidik, tercerahkan itu. Saya kira itu.